si Dewa Maut bentrok lagi. Di luar kacau banget. Selesai kerja part-time langsung balik ke kampus ya? Oke. Kejar ke sana. Kamu terluka. SSTT. Tolong aku. Kamu brengsek. Mabuk melulu. Gampang apa aku ngurusin 3 anak sendirian? Brengsek. Aku mau cerai. Cerai. Besok langsung cerai. Udah cukup mukulinnya? Jangan-jangan kamu berani ganggu Master Kin? Sampai babak belon begini. Kamu kenal Master Kin? Siapa yang gak kenal Dewa Maut Kin? Katanya dia pembunuh kejam. Wajahnya seram. Tiap hari berantem. Ngeri banget. Master Kin. Kamu itu Master Kin? Kamu gila ya? Along. Aku jatuh cinta padanya. Shen Wanning. Jurusan keuangan, tingkat akhir. Ayo pergi. Wah, ganteng banget. Wah, ganteng banget. Dinasti sejarah total mengalami 12 periode. Wanning, mata kuliah ayahmu susah amat. Aku mau stres. Gak apa-apa, nanti habis kelas aku jelasin. Wanning baik banget. Itu dia. Kalian siapa? Ini lagi jam kuliah. Maaf, mertua. Cuma 10 menit ganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Qin Cheng. Calon pacar Nona Shen ini. Dan calon suaminya. Dia siapa? Pacarnya Shen Wanning? Bukannya senior Song Chaoyang? Nggak kenal, kelihatannya galak banget. Kamu ngomong apaan sih? Siapapun kamu, keluar. Santai aja, mertua. Saya datang hari ini cuma mau kasih tahu. Bukan. Mau kasih pengumuman, saya mau nikahi putri Anda. Ya ampun, apa? Ini keterlaluan banget sih. Bercanda juga ada batasnya dong. Kita bahkan tidak saling kenal. Gak apa-apa. Setelah menikah. Banyak waktu untuk ngobrol pelan-pelan. Siapa yang mau nikah sama lu? Lu gila ya? Aku punya pacar, mustahil aku mau nikah sama lu. Kalau nggak pergi sekarang, aku laporkan ke polisi. Lapor polisi? Aku nggak merampok atau membunuh. Enggak melanggar hukum juga. Polisi bisa ngapain? Salah apa mengejar cinta di zaman sekarang? Orang-orang kaya kalian kan udah sering berbuat kriminal. Pernyataanmu salah. Denger ya. Sekarang bisnis keluarga Qin semuanya legal, hotel, restoran, properti, bahkan sekolah ini. Sekarang juga milik keluarga Qin. Tempat suci kayak sekolah, mana mungkin? Berkaitan dengan preman kayak lu. Tuan Qin. Wah gak tahu Tuan Qin datang, maaf gak sambut. Pak Shen ini adalah Tuan Qin Cheng, investor terbesar sekolah kita. Baru donasi 10 gedung kelas. Gimana, calon mertua? Asal lu nikahin anak lu sama aku. Nanti mau lab tercanggih sekalipun. Atau peralatan paling modern, aku bisa kasih semua. Aku Shen Wen cuma dosen biasa. Tapi punya prinsip juga. Aku gak bakal izinin anakku deket sama orang. Kayak lu yang gak jelas. Aku ulangi. Ini bukan permintaan, ini pemberitahuan. Siap-siap aja, kapan aja nikah sama aku. Ini.
Cuma hadiah perkenalan. Mas kawin bakal aku kasih terpisah. Ambil semua barang-barang ini, aku gak mau. Gak mungkin juga nikah sama lu. Bocah brengsek, lepasin. Wan Ning, lepasin dia. Dasar sampah. Chaoyang, Siapa lu? Mau ngapain? Lu pacarnya Shen Wanning? Iya, emang kenapa? Denger ya. Kamu bukan lagi yang berhak, akulah yang sekarang. Mimpi kamu, Wan Ning, dia tidak akan pernah setuju denganmu. Sudah cukup, diam. Qinceng, lepaskan dia cepat. Apakah dia setuju atau tidak, itu tidak mempengaruhi keputusanku. Tapi kamu, lebih baik keluar dari pandanganku sebelum aku marah. Oke, mengerti. Aku suka kamu hanya boleh jadi milikku. Apakah kamu tidak tahu, cinta yang dipaksa tidak akan manis? Kalau tidak dicoba bagaimana tahu tidak manis? Tunggu aku dengan baik untuk menikahi Yanyu. Aku pergi dulu. Ayah mertua. Ayo pergi. Tuan Qin, dia memang tidak dewasa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Wan Ning, Chaoyang, kamu tidak apa-apa kan? bagaimana kondisimu? Kenapa Qinceng bisa mengenalmu? Apakah dia sedang mengejarmu? Bukan aku sudah memberitahumu tentang kejadian semalam? Kamu tidak percaya padaku ya? Kamu tidak akan meninggalkanku kan, Wan Ning? Tentu tidak. Kita sudah bersama selama 4 tahun. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku hanya takut, dia itu preman yang tidak tahu aturan. Apa saja dia bisa lakukan. Tenang saja, apapun yang dia lakukan, aku tidak akan pernah setuju. Bagaimanapun, orang yang aku cintai adalah kamu. Wan Ning, maukah kau menikah denganku? Terima dia. Terima dia. Terima dia. Kakak senior Song Chaoyang benar-benar sangat mencintai Shen Wanning. Dia bahkan tidak takut dengan preman kejam itu. Wan Ning percaya padaku, di masa depan aku pasti akan lebih sukses daripada preman itu. Aku cinta kamu. Aku mau. Bagus, bagus, bagus. Wan Ning, jika bajingan itu mengganggumu lagi, tenang saja. Aku akan lindungi kamu dengan baik. Hanya berharap setelah Wan Ning menikah, Qinceng bisa menyerah. Tuan Qin, kekuatan bawah tanah terakhir sudah kita bersihkan juga. Mulai sekarang seluruh kota Hong Kong dikendalikan oleh keluarga Qin. Ingat baik-baik. Mulai sekarang keluarga Qin hanya akan menjalankan bisnis yang sah. Siap. Di mana barang yang saya suruh kamu cari? Ini semua informasi tentang Nona Shen. Sejak kuliah, Nona Shen selalu menyanyi tetap di ruang nyanyi. Dia bahkan mau menerima pria penggigit uang cewek seperti itu? Ayo, pergi ke ruang nyanyi. Pergi. Siapa kamu? Jangan suka main kekerasan, jangan menakut-nakuti istriku. Baik, Tuan Qin. Cantik. Berapa banyak yang kamu dapat dari menyanyi? Lebih baik tidur semalam denganku. Bagaimana? Lepaskan aku. Kemari, kemari. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bawa dia keluar. Buat dia sadar sedikit dari mabuk. Qinceng, apa yang mau kamu lakukan lagi? Kamu berada di tempat seperti ini. Cuma buat dapatkan uang sekolah untuk cowok itu? Ada apa denganmu? Along. Kosongkan tempat ini. Hari ini area ini kami sewa seluruhnya. Semua orang keluar. Mengapa? Kami sudah bayar loh. Kamu mau suruh kami pergi, kami langsung pergi. Kalau pergi sekarang, semua dapat bonus. Kamu usir semua tamu. Apa yang mau saya nyanyikan?
Suaramu malam ini, saya bayar semua. Apa Tuan Qin berpikir uang bisa beli segalanya? Bukankah begitu? Cari orang lain untuk menyanyi. Saya sudah pulang kerja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Mantan pacarmu yang makan dari kamu sudah lamaran sama kamu ya? Tuan Qin. Sekarang dia tunangan saya. Tunangan? Coba sebut lagi nama cowok tampan itu. Lihat apa yang terjadi. Saya sungguhan tidak mau menikah denganmu. Saya mohon, lepaskan saya. Bukannya kamu tidak takut saat pertama kali bertemu saya? Waktu itu saya tidak tahu kamu seberbahaya ini. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak akan menolong saya. Tapi kamu sudah menolong saya. Kamu harus bertanggung jawab sama saya. bajingan, pantas dapat ini. Selama kamu menikah sama saya, apapun yang kamu inginkan saya akan berikan. Saya sungguhan tidak mengerti. Wajah putih kecil itu. Ada di hati saya. Dia ribuan kali lebih baik darimu. Kamu pikir kamu benar-benar mengenalnya? Apa maksudmu? Lepaskan aku. Meski kamu dapat tubuhku, hatiku takkan pernah kau dapat. Yang penting aku punya kamu, sisanya tak peduli. Jangan buru-buru. Nanti juga kamu akan menjerit. Tuan Qin, majikan menyuruhmu segera kembali ke rumah tua. Antar Nona Shen pulang. Jangan sampai ada sehelai rambutnya yang hilang. Baik. Kenapa kamu berhentikan semua bisnis gelap keluarga Qin tanpa izin? Aku bawa keluarga Qin ke jalan yang benar. Ada yang salah? Jalan benar? Omong kosong. Yang penting bisa cari uang. Aku serahkan keluarga Qin padamu, bukan untuk main-main. Ayah angkat. Orang tak bisa hidup di masa lalu terus. Kau sudah tua. Jangan urusi hal ini lagi. Ayah? Kak Qin Cheng. Kalian jangan bahas urusan bisnis lagi. Oke? Kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Karena aku rindu padamu. Qin Cheng, Ting Ting malu. Aku kasih tahu terus terang, dia suka padamu. Nikahi saja dia. Lagi pula, serahkan Ting Ting padamu, aku juga tenang. Kebetulan. Hari ini ku beritahu kalian. Aku sudah punya pujaan hati. Hanya dia yang kunikahi. Kak Qin Cheng, wanita mana itu? Dia lebih baik dariku di mana? Jangan macam-macam. Kau tak perlu tahu. Ada urusan apa denganmu? Setidaknya bawa pulang, biar kami lihat. Cocok atau tidak? Lihat apa? Wanita pilihanku, dewa turun pun. Pasti bilang puas. Ayah, bagaimana ini? Tenang, ayah akan beri jawaban yang memuaskan. Keluarga kecil, tak punya kuasa. Tak takut dicemooh seluruh kota? Dibilang nikahi boneka. Kekuasaan. Aku yang punya sudah cukup. Siapa berani komentar? Tak dengar nasihat orang tua, keras kepala. Ingat aturan keluarga Qin? Menurut aturan keluarga. Hukum cambuk 30 kali. 30 cambuk bisa hancurkan semua tulangmu. Masih ada waktu untuk menyesal. Cepat. Aku buru-buru. Anak durhaka. Aku kasih kesempatan lagi. Sekarang juga minta maaf ke Ting Ting. Kamu berani pergi, anak durhaka.
Keluar, aku mau ketemu. Anak durhaka, bikin kesel. Anak durhaka. Kenapa harus cari masalah sama Tuan Qin? Jangan sampai libatkan anakku. Maaf, Tante. Bu, ini bukan salah Wan Ning. Semua gara-gara si Qin itu, dia tak tahu diri. Supaya tak ada masalah, tanggal pernikahan harus cepat ditentukan, kalau anak-anak sudah nikah. Susah ganggu lagi. Tapi harus siapkan mobil, rumah, dan mas kawin. Aku sudah cek ramalan dua anak ini. Wan Ning ini, semuanya bagus. Cuma dia tak membawa keberuntungan untuk suami. Mas kawinnya, menurutku tak usah. Itu cuma tahayul. Mas kawinnya, berapa saja boleh, yang penting ada. Kami cuma punya Wan Ning satu anak perempuan. Tak boleh rugikan dia, anakku kan sangat hebat, anakmu. Itu namanya tinggi-tinggian, aduh. Bu, tak apa. Aku mau nikah sama Chaoyang. Bukan karena hal-hal itu. Kamu masih kecil, tak mengerti. Dengar kata ibu. Tante tenang, semua yang tante bilang akan aku siapkan secepatnya, kasih waktu sedikit, ya. Baik. Nak, keluarga ini jelas mau minta banyak. Kenapa kamu setuju? Bu, kata Tante Shen juga benar. Ini semua dasar-dasar pernikahan. Kamu kan lulusan terbaik, nanti dia yang akan berusaha keras. Gimana kalau begini? Kamu pinjam rentenir, bayar uang muka mobil dan rumah. Setelah nikah, biar si matre itu yang bayar sendiri. Bu, begitu tidak baik, aku benar-benar suka Wan Ning. Suka bisa makan, dengar kata aku. Bohong dulu biar dia mau nikah. Setelah nikah, kamu yang pegang kendali. Aku buka pintu. Kamu mau apa sih? Wan Ning, siapa itu? Ah, tukang koran. Rumahnya ramai ya? Tidak ajak aku masuk duduk-duduk? Kamu datang malam-malam, cuma mau iseng ya, kamu. Kamu gila, luka segini masih datang cari aku. Jangan gerak, biar aku peluk sebentar. Wan Ning, kamu tenang saja. Mobil, rumah, dan mas kawin akan segera disiapkan. Kita akan segera menikah, si Qin itu. Dia tidak akan bisa ganggu kamu lagi. Aku tahu. Kamu benar-benar mau nikah sama Song Chaoyang itu? Dia memangnya punya apa? Setidaknya dia tidak memaksaku. Kamu juga dengar tadi. Aku akan segera menikah. Tuan Qin, tolong jaga diri. Jangan cari aku lagi. Kamu percaya tidak? Besok aku bisa bikin dia hilang dari muka bumi. Kamu dengarkan baik-baik. Di hidup ini atau hidup selanjutnya, aku tidak mungkin menikah denganmu. Lupakan saja niatmu itu. Tuan Qin. Pacar Nona Shen. Ke tempat kami pinjam 10 batang emas. Pakai uangku, beli mobil pengantin, beli rumah pengantin. Pergi. Katanya 3 hari kembalikan uang. Mana? Itu kan syarat sepihak. Mana ada pinjam uang cuma 3 hari harus dikembalikan. Hitam di atas putih, kamu sendiri yang tanda tangani kan? Di kota pelabuhan. Siapapun yang pinjam uang Tuan Qin, harus tepat waktu kembalikan. Kamu ini siapa sih? Sampai segitu beraninya? Tidak bisa bayar ya? Gampang, asal kamu putus dengan Nona Shen. Hutang ini hapus semua. Si Qin, aku tahu kamu sudah habis-habisan cari akal. Cuma mau rebut pacarku. Aku kasih tahu, meskipun aku serahkan Wan Ning padamu. Dia juga tidak akan mau sama kamu cari mati ya. Along. Jangan nakut-nakuti anak kecil. Kamu bilang, kalau Shen Wanning di depan matamu. Tidur sama aku. Cinta yang kalian banggakan itu, masih ada tidak? Kamu mau apa? Nona Shen. Qin Cheng, kamu apain Song Chaoyang?
Nomor 37 Jalan Yanting pinggiran kota, kesabaranku terbatas. Kamu punya waktu 30 menit. Kalau tidak sampai, sampah ini akan lenyap dari dunia. Bajingan. Wan Ning jangan datang, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Elong, sebentar buka matanya lebar-lebar. Aku mau dia lihat dengan jelas. Shen Wanning sepenuhnya milikku. Setiap menit, setiap detik. Cao Yang, kamu baik-baik saja? Maaf. Ini salahku, aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Dia datang. Wan Ning, cepat pergi, lari, lari sekarang. Kamu memang brengsek. Apa kesalahan Song Cao Yang? Kenapa kamu perlakukan dia seperti ini? Jangan sentuh aku. Kamu sangat suka dia, ya? Ya. Qin Cheng, kalau kamu masih punya sedikit nurani, maka aku mohon padamu, lepaskan kami. Sejak hari kamu menyelamatkanku, semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Kenapa kamu tidak bisa menyukaiku? Kenapa kamu tidak mau dengar bagaimana aku mencintaimu? Aku janji, di dunia ini, akulah yang paling mencintaimu. Cinta? Mendengar kata itu dari mulutmu membuatku muak. Tidak apa-apa. Nanti kamu akan mengerti. Bukankah kamu ingin menikahiku? Aku jamin, kalau kamu berani menyakiti Song Cao yang sekali lagi, Shen Wanning yang kamu nikahi hanya akan menjadi mayat. Kamu mengancamku? Baik, aku kabulkan keinginan kalian. Elong, mereka kita pergi. Siap, Hei, hentikan. Apa yang kamu lakukan? dia hutang 10 batang emas. Menurut aturan, potong keempat anggota badannya. Sisanya minta dari orang tuanya. Jangan, jangan, jangan. Qin Cheng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Baru mau melepaskan kami? Lihat tubuhmu ini, kurasa setara 10 batang emas kecil. Bukankah kamu ingin menyelamatkannya? Aku kasih kamu satu kesempatan. Berbaring di sini. Jual aku sekali. Enggak mau jual. Elong. 3. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Jangan. Jangan sentuh dia. Aku jual. Jangan, jangan. Apa kalau aku mau jual ke kamu? Kamu bisa lepaskan kami. Buka mata. Lihat aku. Cinta kalian benar-benar bikin terharu. Tidak. Kayak orang mati. Nggak seru. Aku ganti pikiran. Pertama, nikah sama aku, setahun. Kedua, jadi selingkuhanku, sampai aku bosan. Pilih satu, aku lepaskan dia. Rupanya kamu udah siapin dari dulu. Tidak tahu malu. Ini cintaku buat kamu. Nggak bisa ditolong.
Kupikir kamu pilih jadi selingkuhan. Setidaknya nikah ada batas waktunya. Aku cuma percaya diri. Setahun, aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku. Tanda tangan, aku langsung suruh orang anterin dia pulang dengan selamat. Jangan tanda tangan. Sayang. 2 hari kemudian. Gelar pesta pernikahan. Tuan Qin, semua perlengkapan pernikahan udah siap. Silakan lihat. Cuma segini? Tuan Qin, pernikahan cuma butuh 3 emas. Ini mungkin udah 3.000 emas. 30.000 emas pun dia pantas. Tambah, tambah, tambah. Terlalu pendek. Terlalu panjang. Terlalu terbuka. Sudahlah, Elong. Segera hubungi desainer gaun pengantin terbaik di dunia. Anggaran gak ada batas, aku mau 1. Gaun pengantin terbaik di dunia. Aku akan siapkan sekarang. Gimana? Ganteng gak? Tuan Qin ternyata mulai peduli penampilan. Iya, Ngomongin, kayaknya bukan pengantin, tapi mau nyuri pengantin. menurutku sih ganteng. Sempurna. Kan ku bilang, warna hitam lebih bagus. Entah butuh keberuntungan seberapa besar buat deketin Tuan Qin. Banyak keluarga kaya aja nggak bisa dapetin. Malah mukanya kayak mayat gitu. Kamu tahu kamu suka banget? Kamu aja yang nikah sama dia. Aku nggak secantik kamu, si Prayu. Kalau aku cewek, pasti aku nikah sama dia. Tuan Qin. Ternyata nggak bisa. Masih kurang kuat. Kalau enggak, orang-orang nggak penting ini. Mana berani ngomongin calon istri aku? Tuan Qin, aku salah, semua omonganku sembarangan. Maaf, lepaskan aku. Bawa keluar, urus. Aku nggak mau lihat orang ini lagi. Tuan Qin, Sayang. Puaskah cara penanganannya? Serem banget. Itu buat orang lain. Buat kamu, aku adalah sandaran terkuatmu. Bunga-bunga ini lumayan bagus. Wan Ning? Kamu baik-baik saja? Ibu, aku nggak apa-apa. Sayang. Suka nggak sama pernikahannya? Semua desainnya, aku yang ikut urus langsung. Ini, mawar merah favoritmu. Semua ini kan hasil investigasi privasi kamu, ya? Tuan Qin. Sebenarnya kamu nggak paham aku sama sekali. Gak apa-apa. Setelah nikah bisa pelan-pelan kenal. Pernikahan dimulai. Sekarang saya umumkan pernikahan dimulai. Mari sambut mempelai pria dan wanita. Berjalan bersama masuk ke pelaminan. Mulai. Tuan Qin, apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Nona Shen Wan Ning, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Qin Cheng dan menjadi istrinya? Nona Shen, bolehkah saya bertanya, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Qin Cheng dan menjadi istrinya? Saya bersedia. Wan Ning. Orang Qin, saya tidak akan pernah membiarkan Wan Ning menikah denganmu. Kalau begitu, kamu mati saja. Chao Yang, berhenti. Oh ya, kamu bahkan tidak mau nyalahin sendiri, kan? Kamu sudah janji aku tidak akan menyakiti Song Chao Yang lagi. Menyingkir. Aku
pun tidak mau. Menyingkir. Kalau begitu, bunuh aku dulu saja. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Baik. Kamu menang. Wan Ning, ayo kita pergi. Aku tidak percaya dia. Masih bisa mengejar kita sampai ke ujung dunia. Maaf, Tuan Qin. Cinta tidak bisa dipaksakan. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ayo kita pergi. Pengantin perempuan kabur dari pernikahan, sungguh hal yang mengejutkan. Berani kabur dari pernikahan keluarga Qin. Kedua orang ini tidak ingin hidup lagi, kan? Menurutku kita juga dalam bahaya di sini. Keluarga Qin tidak akan pernah membiarkan aib seperti ini menyebar keluar. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Tangkap semua orang, jangan biarkan ada yang lari. Resepsi pernikahan belum dimulai loh. Semua sudah mau pergi. Semua duduk di tempatmu. Duduk. Aku akan bertarung denganmu. Kamu masih tidak mau melepaskan kami. Aku tidak pernah mengatakan akan melepaskanmu. Tidak apa-apa, Xiaoyang. Shen Wanning. Kamu bisa kabur dari pernikahan secara terang-terangan di depan umum. Bisa menginjak-injak martabatku di bawah kakimu. Tapi sampah ini tidak bisa. Pernikahan hari ini. Kamu harus tetap melaksanakannya bersamaku. Xiaoyang. Tuan Qin, sesuai permintaan Anda, semua dokumen kami sudah siap. Kamera dan latar belakang kain merah juga sudah dipasang. Ambil foto lalu cap, kamu dan Nona Shen sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Baik. Lepaskan Song Xiaoyang dulu. Jika tidak, aku akan mati bersama dia. Kapan prosesnya selesai? Kapan dia dibebaskan? Dan semua orang di sini. Kalau kamu berani mati, aku akan bikin mereka ikut mati. Tuan Qin, jangan bunuh aku. Tuan Qin, jangan. Wan Ning, tolong aku. Kesabaranku terbatas. 3, 2, Setuju, setuju. Aku mau. Sekarang bisa foto. 2 mempelai, dekatkan sedikit. sayang, kalau foto pernikahan gak senyum. Susah aku nih. Kalian berdua, surat nikahnya udah jadi. Selamat Tuan Qin dan Nona Shen, mulai hari ini. Kalian resmi jadi suami istri. Sekarang bisa bebaskan orangnya? Tuan Song, cukup sudah. Utangmu. Tuan Qin udah hapusin. Kalau berani muncul lagi, kaki lo patah. Pergi. Selamat datang pulang, Nyonya. Nyonya, izinkan saya ganti sepatu Anda. Tuan pesan piyama sutra sesuai ukuran Anda. Piyama sutra khusus. Terima kasih. Aku nggak butuh. Nyonya, ini hadiah dari Tuan. Sertifikat 30 rumah mewah di Hong Kong. Sertifikat properti. Ini sertifikat 9 mal besar di Hong Kong. Ini kepemilikan 10 tambang emas di Amerika. Ini sertifikat 10.000 pabrik garmen di seluruh negeri. Ini 10 Ford, 10 Chevrolet, 10 Studebaker, dan 10 Lincoln model terbaru. Selain ini, apa lagi yang kau mau? Semua bisa kuberi. Sepertinya Tuan Qin belum terlalu paham aku. Semua ini nggak ku mau. Aku nggak tertarik.
Kalau begitu, kau mau aku? Lepasin aku. Aku mau. Mau apa? Barang-barangmu itu. Semua ku mau. Mau barang-barang. Daripada mau aku. Maaf. Aku. Lagi pula sekarang kau juga istriku. Aku akan kasih waktu buat persiapan. Istirahatlah. Ah, Ada apa? ada ular. Ada ular. Tolong, Tuan, ada ular di kamar Nyonya. Cepat cari. baik. Sayang. Kalau begitu malam ini, kamu harus tidur bersamaku. Ular tadi kamu yang taruh, ya? Mungkin. Cupid yang taruh. Seharusnya ada gempa, biar kamu terkubur hidup-hidup. Bagus juga. Ribuan tahun kemudian, orang-orang akan anggap kita batu cinta abadi. Panggil aku apa? Gila. Pembunuh. Sinting. Oke. Aku gila. Panggil aku apa? Sayang. Panggil suami. Aduh, sakit. Gigit anjing, ya? Panggil nggak? Nggak panggil, aku gigit lagi. Suami. Pagi. Baru tidur, udah lupa orang. Katakan. Tuan Qin, besok ada acara kelulusan yang Anda sponsor. Anda datang? Aku enggak. Bukan, aku tulus undang. Kalau berani telepon ganggu lagi. Awas ku potong lidahmu. Apa kamu? Permisi, Shen Wanning ada? Aku temannya. Cari kamu. Halo, Wanning, besok acara kelulusan. Ingat datang, ya? acara kelulusan. Di mana? Gedung Legend, siapin gaunnya. Oke. Aku tahu.
Besok aku mau ke acara perpisahan kelulusan. Boleh? Mintalah padaku. Tentu saja boleh. Aku akan suruh orang antar kamu. Terima kasih. Seperti ini. Tentu saja gak bisa pakai gaun lagi. Nona Qin, si kecil manis itu mau ke acara perpisahan kelulusan. Bagus, berani rebut priaku, aku akan bikin kamu mati. Dasar kamu si kecil manis. Kok baru datang? Yun. Waning, kok kamu pakai baju kayak gini? Aku. Wah, ini bukan si cantik kampus Shen kita? Tinggalin pacar, deketin orang kaya, masih berani datang ke sekolah. Kalian ngomong apa sih? Otak kalian kemasukan keledai ya? Hari itu berapa banyak yang lihat? Yang jelas Qin Cheng yang maksa Waning. Maksa? Qin Ye itu yang paling ganteng se-Hong Kong. Juga yang paling kaya, bujangan berlian. Yang mau nikah sama dia. Bisa antre sampai Prancis. Menurutku, Shen Waning pasti pengen banget nikah sama Qin Ye. Sudah cukup belum omongan kalian? Acara apa sih ini yang datang cuma tukang gosip? Sudahlah, Yun, kita pergi. Takut ya? Mau kabur? Aku takut apa? Kalau gitu coba jelaskan. Kenapa putus sama Song Chaoyang? Gak bisa jawab kan? Kebetulan acara malam ini membosankan. Mending kita main game menghajar si kecil manis. Ayo lihat sini semua. Si cantik kampus Shen kita, hianat deketin orang kaya udah biasa. Bawa orang pukuli mantan pacarnya lagi, sungguh tak tahu malu. Ternyata dia orang kayak gini. Tak tahu malu. Gak kelihatan? Si cantik Shen bisa menarik orang, pasti sering. Main di tempat hiburan malam. Pasti jago minum. Aku tidak. Ada atau tidaknya, minum saja langsung tahu. Pergi sana dariku. Kamu berani pukul aku? Tahan dia. Waning, Yun. dasar kalian brengsek. Lepasin dia. Yun. Waning, kalian brengsek. Ini malam kelulusan, harus pakai gaun malam. Si cantik kampus Shen pakai baju sebanyak ini, mau pura-pura suci buat siapa? Wah, kamu pakai cara ini ya, buat ngegoda Tuan Qin? Gimana kalau main sama aku juga? Keluargaku juga kaya loh. Lepaskan aku. Nggak mau. Berapa tarif semalam buat ngegoda Tuan Qin? Aku bayar 2 kali lipat. Aduh, sakit. Dasar cewek imut. Pura-pura suci apa? Buka bajunya. Jangan sentuh aku. Ayo lihat, ini dia si cantik kampus Shen. Bukti tak tahu malu. Masih disebut cantik kampus? Itu cewek imut dari Universitas Kota Pelabuhan. Buka semua bajunya. Jangan. Lepaskan aku. Si cantik kampus Shen. Bukannya kamu suka ginian? Kamu bakal makin terkenal. Jangan. Lepaskan aku. Enyahlah. Berani melawan? Robek bajunya. Waning, kalian brengsek. Angkat dia. Kalian brengsek semua. Lepaskan dia. Jangan marah, aku bikin kamu dingin. Kamu ngapain? Kalian ngapain? Pak Wakil Rektor, urusan ini bukan urusanmu. Ini malam kelulusan, jangan berbuat onar. Berani ikut campur urusan keluarga Qin? Kalian hati-hati. Jangan sampai ada yang mati. Pak Rektor. Waning? Pak Rektor. Pandai banget ngegoda, minum sampai puas. Tangkap. Jangan lepaskan satupun. Tuan Qin, saya segera atur orang untuk antar Tuan dan Nyonya ke rumah sakit. Katakan, bukannya kamu ada di tempat? Kok bisa jadi begini? Iya, itu teman sekelas bilang, ini urusan keluarga Qin. Bodoh, sebagai wakil rektor, kenapa kamu biarkan kejadian buruk ini terjadi? Ini kelalaianmu.
Tuan Qin, maaf sekali. Hati-hati di jalan. Cari tahu, buat mereka hilang. Baik. Tuan Qin sudah membantu Nona membersihkan badan dan mengganti piyama. Jangan Yun. Jangan. Bilang. Master Qin. Qin Ting Ting yang menyuruh. Orang-orang itu melukai Nyonya. Orang yang melukaimu. Aku takkan biarkan satupun lolos. Sarapan? Aku ada urusan keluar. Kak Qin Cheng, kenapa kau datang? Apa kau rindu padaku? Memasang mata-mata di rumahku. Lalu menyuruh orang menyakitinya. Qin Ting Ting. Kau sudah bosan hidup ya? Siapa suruh dia merebut priaku? Priamu? Pegang. Kak, Pegang. Ayo, bunuh aku. Bunuhlah. Tidak berani. Lalu berani-beraninya kau sentuh orangku? Qin Ting Ting, ku dengar baik-baik. Kalau ada lagi next time, suruh ayah angkatmu yang urus jenazahmu. Qin Cheng, karena kau perlakukan aku seperti ini, jangan salahkan aku nanti. Kau cari aku sendirian. Ada apa? Aku takut kakakku tahu, lalu marah padaku. Kakakku ini bagus dalam segala hal, cuma hatinya terlalu kejam. Dia memang menyukaimu, tapi bukan berarti dia akan membebaskan Song Chaoyang. Ini semua perbuatan Qin Cheng. Berani-beraninya merusak pernikahan, dipukuli saja masih ringan. Nanti dia akan hilang tanpa diketahui siapapun. Atas dasar apa aku percaya padamu? Hanya dengan foto-foto ini? Tidak bisa dipastikan itu perbuatan Qin Cheng. Aku suruh orang merekam diam-diam. Aku salah, Qin Cheng, Master Qin. Aku tak seharusnya merebut wanita darimu, maafkan aku. Asal kau jangan ganggu orang tuaku. Kau bunuh aku pun tak apa, aku mohon padamu. Kenapa dia begitu kejam? Dia tidak hanya mau memisahkan kalian, tapi juga membunuh mantan pacarmu. Aku kasihan melihat kalian. Jadi, putuskan untuk membantumu sekali. Aku bisa cari orang yang bawa kalian pergi. Asalkan kamu sendiri yang pilih. Cepat katakan, aku dan keluarga Qin Muga ada yang perlu dibicarakan. Jangan pura-pura, aku tahu kamu suka uang. Asal kamu kooperatif. Ini semua buat kamu. Kamu mau aku ngapain? Istri hari ini modnya bagus banget ya. Suka. Pasti ada alasan kenapa semangat banget. Sayang.
Kamu kasih aku obat? Kenapa? Aku belum cukup baik ke kamu? Kamu kan janji sama aku. Gak akan nyakitin Song Chao yang lagi. Aku gak. Kamu gak percaya aku? Gak percaya. Aku gak mau lihat kamu lagi. Kamu berhenti. Cepet, cepet, mobilnya siap. Song Chao yang udah nunggu di luar. Qin Cheng beneran gak apa-apa? Aku gak mau sakiti dia. Cepet pergi, cuma obat bius biasa. Kakak baik, ini kamu yang maksa aku. Song Chao Yang. Cewek cantik kayak gini, nunggu pacar kecil ya di sini? Kakak temenin ya. Cepetan, ayo. Jangan lari. Along. Tuan Qin, kamu kenapa? Aku langsung bawa orang ke sana. Cari Shen Wanning. Meski harus ikat. Juga harus bawa dia balik ke sini. Siap. Cepat pergi. Cewek kecil, gak ada tempat lari lagi kan? Kakak peluk ya. Minggir. Gak boleh, jangan tidur. Shen Wanning, kamu pikir gini. Bisa lari dari aku? Mimpi. Tuan Qin, tanganmu. Udah ketemu orangnya? Ada saudara lihat, istri dibawa mobil putih. Ke gedung mangkrak di pinggir kota. Ayo. Sudah tak ada tempat lari lagi, ayo kakak peluk. Pergi sana. Aku lebih baik mati daripada kalian sentuh aku. Jangan lari. Lepaskan. Wah, kulitmu benar-benar halus ya. Berani-beraninya kau gigit aku, kubunuh kau. Qin Cheng. Tanganmu. Cukup. Jangan pura-pura baik di depan aku. Aku tidak sengaja mau celakakan kamu. Karena apa? Ayo, aku dengar penjelasanmu. Karena Qin Ting Ting bilang padaku. Katakan kau mau jebak Song Chao Yang. Qin Ting Ting. Kau lebih percaya Qin Ting Ting daripada aku. Kau masih mau kabur. Bukan begitu? Aku. Maaf. Shen Wanning, sebencinya itu aku padamu? Tuan Qin, luka istri tidak parah, tapi mentalnya sangat tegang. Kalau lama-lama bisa kolaps. Tuan Qin. Kejadian hari ini, aku... Ini. Karena kau begitu ingin kabur. Maka ku beri kau pilihan. Asal kau tanda tangan, bisa cerai. Pilih kebebasan. Atau aku. Bagus. Shen Wanning. Kau hebat sekali. Di seluruh Hong Kong, wanita yang mau bersamaku. Tak kurang kau seorang. Kalau pergi jangan kembali lagi.
Bangsat, aku ini putri keluarga Qin, minggir. Qin Cheng, kau anak durhaka, mau apa lagi? Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Keluarga Qin memberiku sesuap nasi. Bahkan nyawaku pun kalian minta. Aku takkan mengeluh. Tapi kesalahan kalian adalah tak boleh sentuh dia. Kak, aku cuma main-main dengannya. Bukan benar-benar mau celakakan dia. Main-main? Baiklah, hari ini aku akan temanimu main sampai puas. Kak, maksudmu apa? Sepertinya ucapan aku sebelumnya, kamu lupa sama sekali. Kalau begitu, hari ini kamu hilang saja. Berhenti, brengsek. Kamu tega untuk orang luar. Melukai keluarga sendiri? Dari kecil sampai besar, kamu hanya menganggap aku sebagai senjata yang kamu perintah. Kapan pernah menganggap aku keluarga? Di matamu, aku cuma anjing yang gigitannya agak ganas. Bubarkan. Siap. Mulai hari ini, hubunganku dengan keluarga Qin putus total. Patahkan semua tulang mereka. Dan buang ke rumah sakit jiwa. Siap. Tanganku? Qin Cheng, dasar bajingan. Aku akan minta ibuku pulang ke negara untuk menghajar kamu. Wan Ning. Kok kamu sudah pulang? Bu, Ada apa? Apa yang berkeluarga Qin itu mengganggumu? kami sudah cerai. Bagus. Dia itu raja neraka hidup di Gangcheng, bukan orang yang bisa kita orang biasa hadapi. Sudah. Jangan nangis, jangan nangis. Tuan Qin, kita sudah menonton di sini selama 3 jam. Kalau Tuan tidak tega dengan istri, kejarlah dia kembali. Diam. King, aku benar-benar suka padamu. Kunjungan kali ini memang untuk melamarmu. Aku sudah menyuruh orang menyelidikimu. Baru saja putus dengan pacar. Langsung datang cari King kami. Bajingan bermaksud jahat. Berani juga datang melamar. Pembohong. Kukira kau benar-benar suka padaku. Putus. Orang. Buat dia ingat-ingat. Cuma punya pabrik jelek, sombong apa sih orang baru kaya? Wan Ning, aku bawakan makanan untukmu. Terima kasih, Yun Yun. Mual lagi? Haidmu sudah berapa lama tidak datang? Sepertinya 3 bulan. Jangan-jangan kamu hamil? Apa? Nona Shen, kamu sudah hamil 3 bulan. Harus perhatikan asupan nutrisi. Aku ternyata hamil. Tapi aku dan King Cheng sudah bercerai. Anak ini sebaiknya dilahirkan atau tidak? Wan Ning, akhirnya aku menunggamu. Song Chaoyang, kenapa kamu ada di sini? Aku selalu menunggamu di sini, sudah 3 bulan. Mari kita kembali bersama. Terima kasih. Tapi sekarang aku tidak ada pikiran untuk memikirkan hal-hal ini. Baru 3 bulan, kamu sudah berubah hati. Kamu tahu berapa banyak yang aku korbankan untukmu? Putri pemilik pabrik garmen mengejar aku. Aku tidak mau menerimanya. Dan ini, aku akan segera kuliah ke luar negeri. Untukmu, aku bisa mengorbankan semuanya. Kamu benar-benar tidak perlu seperti ini untukku. Kamu sebelumnya berjanji padaku, akan pergi ke luar negeri bersamaku. Kamu kerja, aku sekolah setelah kita lulus. Kita akan menikah, kamu sudah lupa? Song Chaoyang, aku sudah hamil. Wanita ini bersamaku selama 4 tahun, sekalipun tidak mau aku sentuh. Ketemu King Cheng. Orang kaya seperti ini malah mau nempel. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan kamu hamil, Wan Ning. Aku masih mencintaimu. Aku percaya kamu mencintaiku, kan? Kita benar-benar tidak bisa kembali. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aku tidak keberatan dengan masa lalumu, tapi anak ini tidak boleh dipertahankan. Asalkan kamu menggugurkan anak ini, kita masih bisa memulai kembali. Ini anakku. Aku tidak mungkin menggugurkannya. Wan Ning, meski kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan orang tuamu.
kalau kamu melahirkan anak Kinceng. Anak preman ini. Bagaimana perasaan mereka? Sifat ayahmu. Kamu juga tahu, paman sudah tua. Tidak tahan diganggu seperti ini. Wan Ning, ayo ikuti aku, kita cari dokter. Shen Wanning. Sudah beberapa hari kamu bebas, sebaiknya kamu pulang bersamaku. Tuan Qin, istri sedang hamil. Tiga bulan. Shen Wanning, ini semua sudah ditakdirkan. Kali ini, meski harus mengikat. Aku akan membuatmu tetap di sisiku selamanya. Tuan Qin, tapi sepertinya Nyonya tidak menginginkan anak ini. Bersama Song Chaoyang, pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Aborsi. Pergi ke rumah sakit. Tunggu. Dokter, aku tidak jadi aborsi. Semua persiapan sudah selesai. Kamu yakin? Anak ini tidak bersalah, meski orang tua. Dan orang di sekitarku tidak mengerti. Aku akan tetap melahirkannya. Ibu hamil berubah pikiran, tidak jadi aborsi. Dokter, anak ini harus dibuang. Maaf merepotkan Anda. Tolong bantu. Lepaskan aku. Lepaskan. Sudah kubilang aku tidak jadi aborsi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Shen Wanning. Ini anak kita bersama, beraninya kamu. Kamu tidak boleh masuk. Pergi. Wan Ning sama sekali tidak menyukaimu. Dia tidak ingin anak ini sama sekali. Anak. Iya. Wan Ning kan dari keluarga terpelajar. Anak preman seperti kamu, bukankah itu juga anak? Wan Ning bilang, pasti tidak akan menyimpan anak ini. Bising sekali. Shen Wanning. Kamu benar-benar membuang anak itu. Qin Cheng. Along, bawa dia pergi. Ya. Ayo pergi. Qin Cheng, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Hajar dia. Aku ingat pernah memperingatkanmu. Untuk menjauh darinya. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Qin Cheng, ini melanggar hukum. Di kota pelabuhan. Akulah hukumnya. Aduh, kakiku. Wan Ning. Tolong aku, Wan Ning. Mengingat 4 tahun lalu, aku pernah menyelamatkanmu. Wan Ning. Qin Cheng, aku mohon padamu. Bisakah kau lepaskan dia? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia membunuh anakku, dan kau bilang tidak ada hubungannya? Lepaskan dia dulu. Shen Wanning, kau tidak punya hati. Aku bisa melepaskannya. Tapi, kau harus berikan aku anak lagi. Turunkan aku. Masukkan dia ke penjara. Apa yang kau lakukan? Aku tidak mau melihatnya lagi. Baik, Wan Ning. Lepaskan aku. Tolong aku, Wan Ning. Lepaskan aku. Hari ini, urusan ini akan kita selesaikan dengan jelas. Hari ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Berani-beraninya kau menggugurkan kandungan di belakangku. Harus dihukum. Aku. Hari ini tidak bisa. Tunggu dulu. Dengarkan aku. Kau harus ganti anakku. Pergi kau. Orang sepertimu tidak pantas jadi ayah. Aku tipe orang apa? Kejam dan tak berperasaan. Siapa yang mau punya ayah sepertimu? Itulah aibnya. Dengar ya.
Kalau tidak beri aku anak. Seumur hidup kau jangan harap bisa lari. Qin Cheng. Selain mengancamku, apa lagi yang kau bisa? Pernahkah kau menghargaiku? Pernahkah kau anggap aku sebagai manusia? Aku cuma vas bunga atau anjing peliharaanmu. Saat senang, kau rayu aku. Saat marah, aku tak berani bicara sepatah kata pun. Aku manusia. Manusia yang hidup. Bukan anjing peliharaanmu. Sungguh menyebalkan. Cinta. Apa itu cinta? Aku cuma preman. Hanya bisa main kasar. Tidak bisa mencintai seseorang. Wah kakak Qin Cheng, siang bolong begini. Kenapa kamu minum? Kamu bertengkar dengan kakak iparkah? Apa butuh? Aku temenin kamu. Kakak Qin Cheng, wanita paling mengerti wanita. Dia sama sekali tidak suka kamu. Apa hak kamu untuk bersamanya? Lihat sayalah yang benar-benar cinta sama kamu. Kalau kamu berani ngomong-ngomong kosong satu kalimat lagi, aku akan sobek mulutmu. Nona, ini. Cari aku wanita itu, aku mau dia hilang. Segera, sekarang juga. Siapa kamu? Nona Shen, ada orang yang mau bertemu denganmu. Ayo jalan. Tuan Qin. Mata-mata melaporkan bahwa Nyonya diculik. Apa yang kamu katakan? Masih diam ngapain? Blokir seluruh kota, geledah setiap rumah untukku. Siap. Siapa kamu? Apa yang mau kamu lakukan? Aku, putri keluarga MU dari kota pelabuhan. Qin Cheng adalah pria yang aku inginkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang Qin Cheng lihat dari kamu? Wajah ini? Kamu coba bilang, kalau aku potong kulit wajahmu ini, apakah dia masih cinta kamu? Ini adalah tindakan melanggar hukum loh. Hukum? Lucu sekali. Bagaimana begini, kita main sebuah permainan yuk. Pernah dengar roulette Rusian kan? Kita upgrade sedikit, total ada 6 peluru. Aku masukkan 3 peluru ke dalamnya. Kalau aku sudah tembak 3 kali berturut-turut dan kamu masih hidup, maka aku akan lepaskan kamu. Penakut sekali, apa hak kamu jadi wanitanya? Semua karena kamu wanita ini, kalau tidak ada kamu, Qin Cheng pasti sudah menikahiku. Sudah 2 tembakan selesai. 1 peluru tersisa, aku tidak tahu. Kapan dia akan keluar secara tiba-tiba? Oh iya. Aku tiba-tiba ingat, kamu sedang hamil kan? Berhenti. Jangan. Jangan. Kamu tidak apa-apa kan? Cari mati ya juga. Qin Cheng, aku salah, maafin aku. Kalian berdua, aku sumpahi mati tak wajar. Bawa pergi. Aku memang tak pandai mencintai. Yang aku tahu cuma, siapa yang menyakiti orang yang kusayang, aku akan bunuh dia. Sekarang pasti kamu makin benci aku, ya? Pergilah. Ini. Tengah hutan begini. Kamu yakin aku pulang sendiri? Aku searah, aku antar. Kamu nggak pergi, aku yang pergi. Aku mau. Ini kamu yang mau sendiri, ya? Hang.
Ayo. Setiap kali kamu selalu muncul tepat waktu. Kali ini juga. Bayi kita masih ada. Sayang. Kamu gak gugurin? Masa tega aku? Lepaskan. Aku mohon, tolong lepaskan anakku. Apapun syaratnya, aku setuju. Sungguh. Bayinya masih ada. Oke, ayo. Lihat baik-baik. Wah, Tuan Qin, jurus pisau Anda. Pasti dong. Sekarang aku. Pria yang bisa masak 80 lebih hidangan. Tahu nggak? Kalau mau menaklukkan hati wanita, harus taklukkan dulu perutnya. Dulu cuma belajar bacok orang, siapa yang belajar masak? Bisik-bisik apa? Keluar bunuh ayam. Buat masak sup buat istriku. Cepetan. Baik. Ayo, kalian berdua jangan nganggur, sini belajar masak. Aduh, Nanti nggak usah cari istri, sini. Ini namanya tomat. Enak buat sup, kakak ipar suka banget. Sama ini, wortel, harus dipotong dadu. Buat semur daging. Ingat ya. Lihat baik-baik. Besok mau ngapain ya? Harus bergizi, biar istri dan anak gendut. Bilang, Besok malam makan di rumah lama yuk. Ibu angkat dengar kamu udah nikah. Pengin ketemu menantuku. Waning lagi butuh istirahat, nggak cocok keluar. Cuma ketemu sebentar doang. Ngapain dijaga-jaga? Udah bilang nggak ada waktu. Aku lagi ada urusan penting, nggak sempat. Anjing yang dulu cuma asal piara. Sekarang malah jadi serigala yang gigit majikan. Kejam banget sampai segitunya. Ting-ting tenang aja. Ibu pasti bakal balas dendam buat kalian ayah dan anak. Qin Cheng sama Shen Wanning, bikin kamu jadi begini. Masa nggak pengen balas dendam? hahaha, aku pengin. Aku pengin bunuh mereka. Aku bisa kasih kamu kesempatan keluar buat balas dendam. Alasan berobat. Asal kamu nurut aku. Oke, Qin Cheng, kamu bikin aku kehilangan suami dan anak. Aku juga bakal bikin kamu kehilangan istri dan anak. Kalian berdua bisa nggak jangan ikutin aku terus? Wajahnya serem banget. Kamu aja nggak berani masuk klub karaoke. Nyonya, kata Qin Ye, kamu lagi hamil. Suruh kami nempel terus jagain kamu. Qin Cheng. Cepetan pindahin dua orang bodoh ini. Kamu kan lagi hamil, keselamatan nomor 1. Iya, kalau nggak kuat mending istirahat di rumah. Jangan kerja dulu. Nggak bisa. Di rumah bosen mati, hampir jamuran. Aduh, aku nggak peduli. Cepetan pindahin mereka. Bener-bener ganggu kerjaku. Ada ide? Kasih teleponnya ke mereka berdua. Qin Ye. Ya, Dua orang ini.
Aku mau pesen lagu. Anak siapa ini? Kok di klub karaoke ngerjain PR? Mukanya tua amat sih. Pergi sana. Haha, penurut banget. Kasian anak sekarang. Aku mau ke toilet. Kalian mau ikut juga? Silakan, silakan. Lihat, itu kan Shen Wanning? Benar juga. Katanya dia sekarang jadi wanita Qin Ye. Nggak bisa diganggu lagi. Qin Ye, hebat banget ya. Raja neraka hidup di kota pelabuhan. Nggak takut? Kenapa harus takut? Sekarang aku kenal orang penting. Jauh lebih hebat dari Qin Ye. Dia MAH apa? Cantik, nyanyi sendiri buat kakak dong. Minggir. Sok galak ya, nggak terima baik malah cari susah. Aku langsung urus sekarang. Minggir kamu si manis. Si manis. Cewek kecil. Mau mati? Minggir. Anak siapa ini berani ikut campur? Lihat baik-baik, nggak semua orang bisa kau ganggu. Cepat pergi. Song Chaoyang. Bukan kamu? Wanning, aku baik-baik saja, lebih baik dari sebelumnya. Aku sangat merindukanmu. Kamu lebih baik cepat pergi. Kalau Qin Cheng tahu, kamu bakal sial. Itu sudah lewat, sekarang aku kenal seseorang. Jauh lebih hebat dari Qin Cheng. Dia yang lindungi aku, Qin Cheng nggak berani sentuh aku. Aku nggak ada maksud lain, tadi lihat kamu diganggu preman. Cuma bantu aja. Aku tahu, kita sudah nggak bisa balik lagi. Temani aku minum segelas terakhir. Nggak bisa jadi pacar, minimal jadi teman. Aku tahu kamu hamil nggak bisa minum alkohol, ini minuman. Semoga kamu bahagia nanti. Kamu bilang, semua cinta di dunia ini. Apa kayak kita, gampang banget hancur? Aku minum apa? Obat yang bikin kamu rela jatuh cinta padaku, haha. Kamu mau ngapain? Lama nggak ketemu, ngobrol lama nggak boleh? Jangan sentuh aku. Baru berapa lama nggak ketemu? Kita jadi kayak orang asing, lupa ya? Dulu kita bilang apa? Mau terus bareng. Kenapa janjinya nggak ditepati? Tugas sekarang susah banget. Yang buat soal otaknya kemasukan air, suruh pura-pura aja. Kamu beneran kerjain? Ibu udah pergi berapa lama? Kenapa belum pulang juga? Kalian siapa sih? Keluar. Sinting! Nyonya hilang, beritahu Tuan Qin. Si Qin itu waktu itu hampir saja membunuhku. Semua gara-gara kamu si manis ini. Kamu tidak seharusnya memukuli anakku. Diam. Wanning. Sebenarnya dia tidak mencintaimu, hanya aku yang mencintaimu. Ayo kita pergi selagi si Qin tidak ada ya. Song Chaoyang, sadarlah. Apa kamu jatuh cinta pada si Qin itu? Aku tahu. Kamu cuma menganggapku miskin kan, Wanning? Sebenarnya dia hanya mengincar kecantikan mudamu. Nanti kalau sudah tua, dia akan mengusirmu. Hanya aku yang paling mencintaimu. Kumohon, ikut aku pergi ya. Lepaskan. Aku beritahu kamu. Dulu aku benar-benar sangat menyukaimu, sangat mencintaimu. Tapi sekarang aku sudah tidak punya perasaan apa-apa padamu. Kita sudah tidak bisa kembali. Bahkan jika aku tidak hamil, juga tidak bisa kembali. Jadi dengarkan aku. Selagi Qin Cheng belum tahu, cepat lepaskan aku. Kalau dia tahu, semuanya sudah terlambat. Kamu benar, Qin Cheng memang bukan orang yang bisa kusentuh seperti orang biasa. Tapi aku beritahu kamu, aku kenal orang penting. Jauh lebih hebat dari Qin Cheng.
Dengan dia, Qin Cheng pasti hancur. Kamu lebih baik bekerja sama denganku. Si manis, sekarang masih memberitahu Qin Cheng. Si gila itu, ya? Kamu masih pura-pura suci, bilang sumpah cinta. Aku tahu, kamu pasti tidak bisa menolak. Serangan uang Qin Cheng. Dulu aku benar-benar sangat menyukaimu. Dulu. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu, kamu malah berubah hati. Kamu si manis ini. Song Chaoyang, kamu masih punya masa depan cerah. Jangan berbuat kejahatan. Masa depan. Seluruh hidupku hancur karena kalian berdua. Apa bedanya satu hal lagi? Besok, semua orang akan melihat fotomu di koran-koran Hong Kong. Katakan, ekspresi Qin Cheng saat melihatmu melamarku. Dia menatapku. Pasti sangat menarik, ya? Dasar kamu. Kalau begitu, ayo kita mulai. Lepaskan. Kamu yang memaksaku. Kalau tahu begini, tahun lalu kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Biarkan aku tenggelam di sungai Hongkong. Bukankah lebih baik? Teman, bangun. Kamu baik-baik saja? Ada orang? Teman, kamu baik-baik saja? Aku dulu memang sangat menyukaimu. Tapi aku tidak bodoh. Aku rela berkorban untukmu karena aku merasa berutang nyawa padamu. Sebenarnya, orang yang menyelamatkanmu hari itu, bukan aku sama sekali. Apa katamu? Kamu benar-benar pikir aku akan mengambil risiko nyawa untuk menyelamatkan orang yang tidak ada hubungannya? Ku beritahu. Hari itu aku kebetulan lewat naik sepeda, lalu mendapatkan kesempatan jadi pahlawan menyelamatkan kecantikan saja. Dasar kamu. Aku menipumu selama 4 tahun, maaf ya. Ceritanya selesai. Kita lanjutkan. Tepat waktu datangnya, Tuan Muda Qin. Kamu berbuat jahat padanya, kamu cari mati. Ku beritahu, tidak hanya berbuat jahat padanya. Aku juga akan melakukannya di hadapanmu. Berbuat jahat padanya. Jangan mendekat, jika mendekat lagi, aku akan menyakitinya. Baik. Tenang, berapapun uangnya, aku bisa memberikannya. Uang? Apakah uang bisa membeli segalanya? Bisakah mengembalikan Shen Wanyi dan dulu begitu murni? Padaku? Kamu kemari. Berlutut. Tidak. Jangan. Lepaskan dia, sebagai gantinya. Aku rela menukar nyawaku dengan nyawanya. Si Raja Neraka Hong Kong yang terkenal, mau jadi apa lagi? Di hadapanku, kalian tetap harus berlutut patuh di depanku. Kami ingin kau saksikan dengan matamu sendiri. Shen Wanning. Nanti akan jadi milikku. Tuan Qin, ini penawarnya. Tanganmu. Tidak apa-apa. Sayang. Kalau ketemu orang kayak gini lagi, jangan pernah kasihan. Buat dia takut setengah mati. Baru dia nggak bakal gangguin kamu. Tamparan ini untuk tipu perasaanku. Tamparan ini untuk rencanamu ngerjain aku. Tamparan ini untuk anak di kandunganku. Shen Wanning, nyaris aja ngerusakin kamu. Sayang. Ayo pergi. Tuan Qin, gimana nanganin bocah ini? Cincang. Kasih makan ikan. Siap. Bawa pergi. Aku baru hamil 4 bulan lebih, nggak usah didampingin. Nggak boleh, aku harus jagain baik-baik, istri dan bayiku. Nggak boleh ada salah sedikit pun. Tuan Qin, ini undangan dari Nyonya Lan. Nyonya bilang, pesta minum kali ini ngundang
Semua pejabat dan orang terkenal se-Hong Kong, mohon Tuan bawa Nyonya datang. Ngerti, Suamiku. Siapa sih Nyonya Lan itu? ibu angkat. Dialah yang jemput aku dari panti asuhan. Walaupun di keluarga Qin. Aku dari kecil dididik sebagai petarung. Dia juga punya jasa besar ngedidik aku. Kebetulan, aku bisa manfaatkan pesta ini, umumkan ke semua orang. Qin Cheng resmi keluar dari pasar gelap. Mulai sekarang, fokus nemenin istri. Oke. Qin Cheng belum selesai dengan urusan sosialnya. Sungguh memalukan sendirian di sini. Kalau wanita ini akan sampai tua, tetap harus menikahi? Penampilan seperti penggoda, siapa tahu trik apa yang kamu gunakan untuk naik ke ranjangnya. Ibu angkat. Nyonya Lan, Qin Cheng ini memang bukan bagian dari keluarga Lan kita. Pemilihan istri juga tidak berpengaruh pada reputasi keluarga Lan kita. Siapapun sembarangan bisa dibawa pulang ke rumah. Kamu punya pendapat tentang istri saya? Bisa bicara langsung dengan saya. Qin Cheng, apakah kamu tidak tahu menghormati orang tua? Apa salahnya jika kami bicara beberapa kata tentangmu? Seluruh kota Hong Kong, siapa yang tidak tahu? Kamu karena wanita perusak ini sudah membuat kekacauan besar. Menurut saya, kamu cepat atau lambat akan hancur di tangan wanita ini. Qin Cheng, bukankah dia wanita yang tidak baik-baik? Kamu memukul saya lagi. Qin Cheng, dasar kamu bajingan. Teruskan saja. Siapa lagi yang punya pendapat? Setelah bicara, saya hajar semuanya sekaligus. Ini kan menantu perempuanku ya? Cheng, kamu juga benar. Sudah sekian lama tidak bawa dia. Pulang ke rumah, biarkan aku melihatnya. Waning dari dulu kondisinya tidak sehat, mohon dimaafkan. Oh, kondisinya tidak sehat. Orang di sana. Ini ginseng liar berusia 100 tahun, pas sekali. Untuk menantu perempuanku menambah darah dan energi. Tidak perlu. Apapun yang dia butuhkan, aku akan belikan untuknya. Kenapa begitu waspada terhadap ibu angkat? Kalau begitu, bolehkan ibu angkat bersulang untuk kalian? Ibu angkat. Seorang tahanan. Bagaimana bisa dia keluar dari penjara? Kamu harusnya beri saya penjelasan tentang ini, kan? Kalau begitu, kamu juga harusnya beri saya penjelasan, kan? Mengapa Cheng harus melukai adiknya sendiri? Dan ayah angkatnya? Mereka memang pantas mendapatkannya. Jika ibu angkat ingin membalas dendam untuk mereka, saya siap menerima tantangan kapan saja. Saya sudah mengetahui seluruh rangkaian peristiwa. Kesalahan tidak ada pada kamu. Ibu angkat juga bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini saya mengundangmu secara khusus, hanya ingin menghapus dendam lama dan berbaikan lagi. Bagus, ibu bisa berpikir jernih. Tentu saja itu yang terbaik. Aku mengerti kamu. Sejak kecil memang penuh curiga, tapi aku takkan sejauh itu. Bergerak melawan semua pejabat berkuasa di Hong Kong. Cheng, setahun tak bertemu, sifatmu ini. Tumbuh banyak ya, tapi memang punya aura pemimpin keluarga Qin. Hanya saja, seekor anjing, kok berani naik ke atas kepala majikannya? Apakah ini benar? Sayang, kenapa kamu? Kenapa? Di anggur ini ada racun. Apa kita juga keracunan? Nyonya Lan, maksudmu apa ini? HMPH, maafkan saya semua. Agar anak manis pembunuh ayah dan raja ini masuk perangkap. Semua makanan di pesta ini sudah kuberi racun. Urusan keluarga Qin sendiri. Kenapa libatkan kami? Cepat, beri kami penawarnya. Tak ada penawarnya. Suamiku dan putriku jadi idiot. Seumur hidup terbaring di ranjang sakit, lebih baik mati. Semua gara-gara anak manis tak tahu terima kasih ini. Gila! Tolong! Apa hubungannya dengan kami? Sorry, Berdiri! Jangan buru-buru pergi, menantu. Anggurmu belum diminum. Lansin. Jangan terlalu keras. Jangan salahkan aku tak peduli hubungan lama. Haha, bicara soal hubungan? Baiklah, aku kasih kesempatan terakhir.
Serang dia. Aku anggap tak ada yang terjadi. HMPH, kamu masih anak baikku. Tidak mungkin. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu kukatakan. Jangan takut. Kamu tidak keracunan? Ini racun rahasia keluarga Qin. Aku sudah siapkan cadangan. Menyuruh orang buatkan penawarnya. Kamu baik-baik saja? Tapi kamu, Qin Cheng, akan kusebabkan kamu menyesal seumur hidup. jangan. Sayang kamu baik-baik saja? Kamu rela mengorbankan nyawa untuk wanita ini? Sejak pertama kali melihatnya, dia sudah menjadi nyawaku. Kalau begitu, matilah kalian semua bersama-sama. Maaf Tuan Qin, kami terlambat datang. Serang. Para tua-tua dari sekte Lansin, jangan sisakan satupun. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, tanganku kena tembak. Tidak apa-apa. Cepat pergi. Tidak bisa. Kalau begini terus kamu bisa mati. Sayang, kamu ngapain? Sekarang bukan waktunya yang tepat. Aku akan membalut lukamu. Jangan bicara, tutup matamu, jangan lihat. Tahan sebentar. Masih sakit? Istriku memang hebat. Jangan bicara lagi, cepat pergi. Sayang. Qin Cheng. Nyonya, kondisi Tuan Qin sudah tidak apa-apa lagi. Cukup perhatikan istirahat. Aku mengerti. Terima kasih dokter. Maaf. Sekarang aku malas bicara denganmu. Kamu tidak tahu kalau kamu sudah punya keluarga? Mengapa tidak tahu menjaga diri sendiri? Sayang. Lihat, itu apa? Kok kamu tahu aku suka barang-barang ini? Aku sengaja tanya-tanya ke ayahmu, apa yang kamu suka? Dia yang kasih tahu aku. Sesederhana itu? Ini semua barang langka, koleksi orang lain. Mana mungkin dengan mudah dijual padamu? Memang butuh sedikit usaha, tapi tidak apa-apa yang penting istriku suka. Bos. Jangan pukul aku. Aduh. Bos, kita orang beradab, jangan takut. Datang hari ini. Minta tolong satu hal. Berapapun uangnya, hehe. Kamu iseng lagi. Jangan diulangi lagi. Baiklah, aku maafkan kamu kali ini. Istriku memang baik banget. Terima kasih ya. Iya. Bisa gak kamu bantu aku cari seseorang? Siapa? Orang yang pernah nyelameti nyawaku. Nyari dia buat apa? Mau nikahin dia ya? Aku mau ngucapin terima kasih. 4 tahun lalu kalau gak ada dia, aku udah tenggelam. Di sungai Gangcheng. 4 tahun lalu, Sungai Gangcheng, jangan-jangan yang kamu maksud. Sungai di Gerbang Barat Universitas Gangcheng? Kok kamu tahu? Waktu itu kamu pakai gaun motif hijau ya? Iya. Kenapa? Gak usah nyari. Yang nyelamatin kamu kayaknya aku. Waktu itu, aku lewat Sungai Gangcheng, kebetulan lihat kamu jatuh ke air. Langsung lompat nyelamatin kamu. Tuan Qin, kamu emang orang baik ya? Bantuin dia panggil ambulan. Aku panggilin ambulan buat kamu terus pergi. Soalnya waktu itu aku lagi cedera. Statusku juga gak boleh ketahuan. Aku sadar kok. Aku sama istriku emang ada jodoh ya. Jadi nanti jangan berantem-berantem lagi ya. Aku bakal sedih. Tenang aja sayang, suamimu ini. Pengusaha yang beneran kok. Sayang, lihat deh gaun ini cantik banget. Cantik. Beli. Beli 100 biji. Buat apa beli segitu banyak? Gak apa-apa deh,
Sehari ganti 2 kali. Yang penting jangan sampai si kecil kurang. Sekarang aja belum tahu anaknya cewek atau cowok. Lagian, gaunnya juga baru bisa dipakai kalau udah gede nanti. Oh gitu ya? Gak apa-apa, simpen aja di gudang. Sayang, lihat tuh boneka di sana. Lucu banget. Cepetan bawa aku lihat. Ayo. Bos, walaupun Tuan Qin udah pensiun. Tapi dia baik dan lembut banget, jarang loh. Diam. Keluarga Qin sekarang perusahaan resmi, panggil Bos Qin. Sayang, lihat tuh boneka kecil lucu banget. Beli. Elong bawa barangnya. Rahasia. Aduh. Nyonya Bos. Nona Yunyun datang. Ayo, kita cepat pulang. Ada apa? Ketemu aku aja nggak seri yang ini, ketemu dia. Di rumah cemburu sama orang tuaku, sekarang cemburu lagi. Sama sahabatku. Kenapa nggak langsung aja? Buka pabrik cuka? Kebetulan. Nyonya suka cuka, segera akuisisi pabrik cuka terbaik. Siap. Ayo, pulang. Lainnya bergerak. Nah. Dari awal bilang ya, posisi ibu angkat, aku pesen duluan. Oke, nggak ada yang rebut. Ibu angkat lagi. Calon bapak angkatnya udah ada. Wan Ning, lihat tuh dia cuma tahu ngejek aku. Siapa lagi kalau bukan kamu? Tiap hari narik istriku tidur sama kamu. Bikin aku jagain rumah sendirian. Tidur ya tidur. Itu juga kemauan istri kamu sendiri. Gimana? Udah deh, jangan ribut, siap-siap makan. Ini bantuin. Dah dateng. Si Raja Neraka ini bisa ditaklukin sama kamu. Ini namanya ada yang ngalahin. Ayo, Pelan-pelan, Nyonya, aku bantu, hati-hati. nggak usah, Qin Cheng. Udah berapa kali aku bilang, aku nggak perlu dilayani. Sayang, perut kamu udah gede. Bahaya, dengerin kata-kata. Aku yang ngomong. Perut aku. Qin Cheng, lihat tuh istrimu kesel sama kamu. Ini udah mau lahiran, cepet ke rumah sakit. Qin Cheng, dasar kamu sialan. Aku sakit, aku mau melahirkan. Gimana kamu mau ganti rugi? Sayang, nanti kamu yang maksa aku, mau maksa gimana aja boleh. Bajingan,